Itu apa namanya, bisa kalau nggak kompak ya bisa ribet itu Pak satu sama lain ya. Ya karena merasa masing-masing diangkat oleh Presiden, Senayan, atau Senayan dan presiden Senayan gitu ya. presiden, ya Ya, betul. jadi memang sulit ya Pak gitu ya. Jadi itu Ya, ya. kira-kira Pak anu sejarahnya. Jadi terus terang 2 tahun di Kemenak tuh saya merasa saya berbuat sesuatu ya, dan saya juga belajar Pak karena saya kan baru Pak di perhajian ya, tapi saya bisa melakukan reform lah karena sekolah saya 10 tahun di Kemenkeu itu bisa saya tularkan Pak di sana Mhm, gitu, mhm, tularkan di sana gitu. mhm, mhm. Dan kemudian kan 2017, 2014 sama 2014 saya Bapak mundur, juga, ya mundur dulu. 2014, terus 2017 Undang-undang itu dilaksanakan, undang-undang haji dilaksanakan. dilaksanakan. Sebelumnya saya di syariah dulu Pak, di BRI Syariah dulu. Oh iya 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 Sehingga betul saya betul. belajar dari situ BRI mengenai Syariah ya syariah, ya. lalu saya ikut BSMR, saya convert lah gampangnya gitu. Saya belajar mengenai keuangan syariah, belajar mengenai akad-akad syariah, epistemologi syariah, sejarah, lalu bedanya konvensi sama syariah itu apa, dan saya ikut membesarkan BRI Syariah itu, Pak. Iya iya Itu iya itu. iya. Nah, lalu 2017 baru ada Baru Open Bid ya. open bid Open dan Bid sebelumnya saya ketemu sama Pak Lukman, Lukman Al Saifuddin, Menteri mhm. Agama yang lalu. Ini ada anu nggak, ada keberatan nggak kalau bahkan beliau ngundang saya kan waktu itu, Mhm, mhm, Mas daftar gitu. Saya bilang memang nggak ada keberatan nih dari Kementerian Agama, kan panselnya kan dari Kementerian Agama. mhm. Kalau mereka nggak ada keberatan, saya jamin objektif ya sudah, saya daftar Pak. Hmm, Daftar itu ketuanya kan Pak apa namanya, Effendi Sirgat tuh apa namanya, Pak Mes, saya panggilnya mhm, Pak Mes. Ada mhm, Pak Halim, ada Pak Hadianto dari mhm, Kementerian mhm. Keuangan, terus ada Pak Yunus. Terus ada Pak bekas dirutnya Bang Muamalat, ya. Ada Pak Imam Besar Masjid Istiqlal gitu. Jadi Mhm, orang-orang yang dewa-dewa lah gitu, yang mhm, kredibel mhm. gitu. Tapi sebagian besar orang keuangan syariah gitu. Iya Dan iya iya. itulah alhamdulillah saya masuk. Alhamdulillah. Dan Ya, Bapak kan berarti apa membangun dari awal betul ya, bagaimana mengelola dana haji itu ya, Pak ya, ya. ya, Dan saya kira ini menjadi catatan sejarah Pak. ya, ya, Karena sesuatu yang tadinya tidak diatur, diatur, ya, dan kemudian itu bukan saja berdasarkan prinsip-prinsip syariah, tapi juga berdasarkan hukum-hukum publik ya, ya, yang harus kita taati. ya. Iya, ada yang paling berkesan Pak di situ Pak, Di haji, di wah banyak haji. Pak, banyak. Saya kira selama saya berkecimpung di organisasi birokrasi ini organisasi yang paling sulit Pak. Iya, 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 Pemerintahan. iya. Bapak bisa bayangkan kalau Karena strukturnya itu tadi ya udah. horizontal Pak. Bahkan kepala itu dipilih dari anggota. Ya, tapi alhamdulillah saya akan apa namanya itu solid Pak ya. Artinya itu semua memilih saya gitu ya. Bayangkan kalau ada dua kubu gitu Pak ya, seperti Mhm. apa. Tapi alhamdulillah saya, dan kemudian ada dewan pengawas 7 orang Pak. Jadi 7 dan 7 Pak gitu ya. Luar Iya, iya. biasa. Eh, dan apa namanya ya, yang berat adalah 2 tahun 3 tahun pertama ya, karena yang punya pengalaman di haji kan sedikit Pak ya, sedikit aja. Dan hampir semua investasi luar negeri itu tidak diterima gitu karena memang ya itu risiko ya Pak ya. Investasi luar negeri itu kan apalagi barang nggak kelihatan ya, dan apalagi belum tahu nih risiko haji itu seperti apa ya. Mhm, Nanti kalau kita mhm. sewa, kita beli pesawat, tapi kalau pesawatnya lalu apa namanya nggak dipakai gimana gitu Pak ya. Jadi ada risiko-risiko bisnis yang dilihat ya oleh dewan pengawas misalnya gitu, memang ini belum visible gitu, belum saatnya gitu. Jadi berat Pak gitu. Dan kemudian apa namanya risiko operasional ya, dari 7 orang mengelola itu tidak mudah juga gitu ya. Jadi dan kan nggak ada kayak menteri itu kan di atas Pak Di ya gitu, atas di itu ya atas gitu. betul Jadi betul pokoknya betul. semua nurut gitu ya gitu. Iya, Itu kan Pak ya, ini kan iya, nggak ada Pak. Jadi iya, iya, iya. dan nggak ada staf ahlinya gitu ketika saya jadi kepala dipilih gitu. Ini siapa, saya minta advice ke siapa, kan nggak ada gitu. Jadi memang memang berat Pak ya, berat gitu ya. Dan apa namanya
mengolah uang yang sekarang cuma 160 triliun Pak, itu berat ya. Kita membangun dari 90 triliun Pak ya, 2017 sampai sekarang 160, jadi tambahannya cukup besar Pak. Kita mengalihkan dana-dana dari konven ke syariah, bangun reputasi, dan kemudian menempatkan dana mulai dari, kita kan dicibir Pak waktu itu. Mhm. Kenapa kok menempatkan di SBSN aja? Mhm. Ya kan baru belajar Pak ya, Iya, 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 iya. pelan-pelan gitu. Dan SBSN kan aman Pak. Aman. Aman, kemudian yieldnya juga lumayan Pak waktu itu. Jadi ya turun sih Pak waktu itu saya 2012 10%, sekarang kan cuma 6% Pak ya. Persen. Jadi seolah-olah turun. Padahal kan inflasinya turun dan suku bunga juga turun Pak. Spreadnya naik Pak gitu ya. Mhm. Mhm. Tapi kan orang nggak melihat itu. Jadi berat Pak. Kita cari instrumen setelah 3 tahun ya, kita mesti mencari instrumen-instrumen yang di luar SBSN. Nah, barulah Mhm. kita mencari suku korporasi, kita melakukan investasi langsung, bahkan bank muamalat nanti Iya, ya, itu iya. investasi di bank. Kemudian investasi luar negeri, baru kita Mhm. mulai nih Pak sekarang. Ya saya ingat kan PIP Bapak kan juga begitu Pak ya, Iya, iya, iya. membangun apa, lembaga investasi itu butuh berapa lama Pak Marwanto, Betul. coba ceritakan Itu itu. 5 tahunan, lima Pak, itu tahun Pak. 5 tahunan. Nah itu Bapak mesti ceritakan juga Iya, itu, 5 tahun membangun iya, reputasi ya, integritas dari sebuah lembaga investasi itu iya, dipercaya gimana Pak gitu. iya. Yang menarik, Pak, kan ini belum lama, Pak ya. Ya, Kemudian ada permasalahan yang ada di Bank Syariah Indonesia kan, ya, Pak ya. ya. Yang pertama sebetulnya itu, dan itu ikonnya Bank Syariah di Indonesia kan, Bank Muamalat. Hmm. Ada permasalahan dan eh, nampaknya peran daripada BPKH cukup kuat Ya, untuk ya, menyelamatkan ya, itu. ya. Bisa share, Pak, itu. Bukan menyelamatkan Pak, tapi berinvestasi Pak kita. Iya, tapi dengan Sekaligus menyelamatkan. Tapi motivasi kita berinvestasi Pak. iya, iya, iya. Karena kita bisa mendapatkan dividen kalau kita sudah menambah modal. Kemudian kita kan juga ada sukuknya di sana Pak. Jadi Iya. sukuknya juga cukup bagus. Mhm. Dan kemudian ya dibantu oleh Bapak itu, PPA-nya itu. Mhm. Sehingga aset-aset yang bermasalah itu bisa di restructure Iya, dengan apa, skema seperti PPPN dulu Pak ya. iya, Gitu. Dan kita tukar dengan sukuk lah. Artinya PPA juga healthy karena ini transaksi yang sehat, dan kemudian dibantu sama kejaksaan barang untuk nagih. Nah iya, sekarang saya harus sampaikan Pak, itu yang menyelamatkan Bank Muamalat ini Pak, karena proses penagihannya bagus gitu Pak. iya, iya, Ya, kalau dari sisi lending sama funding ya berat Pak, karena kan aset-aset produktifnya sudah non-performing finance Pak, sudah dipindah ke PPA sekarang. Jadi apa namanya, kita bisa mendapatkan recovery asetnya untuk menutup kekurangan dari pendapatan dari Bank Mhm. Muamalat. Akhirnya laba Pak. Jadi tahun ini Iya, laba, tahun lalu sudah laba. Tahun ini insya Allah labanya ya mudah-mudahan iya, bisa sampai 100 miliar lah, di bawah 100 miliar sedikit lah Pak ya. Tapi sudah mulai tumbuh kembali dan fundingnya kuat Pak gitu. Karena ini kan mhm. brandingnya kuat, dianggap sebagai bank yang punya pengalaman panjang dengan haji gitu ya. Dan sekarang bisa mengumpulkan 11 triliun Pak, 10 triliun lah dana setoran awal, nomor 2 setelah BSI Pak. Jadi Mhm. Mhm. bahkan kalau BSI itu dipecah satu-satu ya, yang merger itu, Bank Muamalat saya kira nomor 1 dari Nomor sisi satu ya. pelayanan kepada jamaah haji. Iya, Pak. Alhamdulillah. Jadi artinya itu sebetulnya permasalahan yang menaun kan, Oh iya dan Pak, baru nah, selesai. ya itu krisis Pak sebetulnya Pak. Kan dia kan fundingnya juga offshore-nya kan banyak Pak, Iya, iya, karena iya, kan apa namanya, dari pemilik yang lama kan asing Pak gitu iya, ya. iya. Ya, ya. Jadi alhamdulillah ini berkah, berkah Allah Iya juga, ya. dan Jadi apa, Allah menggerakkan tangan-tangan orang yang tangan-tangan baik-baik tak itu ya, terlihat ya, Pak. untuk menyelamatkan ekonomi syariah di Indonesia. Terima kasih pada PPA loh Pak, betul Iya, Pak, karena saya kira, PPA 2021 mendapatkan the best pada syariah transaction ya Pak iya, ya. saya kira iya. Dan itu juga pengalaman yang baru dan luar biasa di BPA. Dan saya kira mendorong sinergi di antara stakeholder itu kunci Iya ya. keberhasilannya, Pak. Dan kemudian beliau-beliau yang tadinya untouchable terus mau bekerja sama, kan itu berarti dukungan OJK, Oh iya Pak. BPK, Iya iya. kejaksaan Wah. untuk menyelesaikan masalah. Saya kira luar biasa, Pak, Iya itu. ya. Ya. Kalau saja nanti itu bisa dibuat semacam apa ya, model T yang seperti itu, bisa menyelesaikan berbagai masalah lainnya, saya kira, Pak. Ya, sekali lagi game changernya ya di PPA ya, karena PPA mengambil 10 triliun, itu kan pasti Bapak sebagai komisaris kan deg-degan juga Pak ya, ini Iya, 10 triliun dan ada di bank selama 10 tahun Pak, gampangannya gitu ya.
ada NPL yang terus dicuci terus gitu Pak ya, dikembaliin, sudah cuci, jual, diiniin, 10 tahun Pak gitu. Iya. Jangan Bapak mikir lagi loh, enggak loh. 10 tahun Pak. 10 tahun akan ada di PPA terus Iya, gitu iya. Pak. Iya. Bukunya PPA ya Pak, meskipun asetnya kan masih di, dan kita kan sama-sama nagih, tapi kan udah hilang dari bukunya BMI gitu. Iya. Dan itu tidak ada di bukunya BPA, Pak, karena itu off balance Oh, balance sheet ya juga. dan itu ada vehicle Oh ya, yang vehicle dibuat, ya, Pak. anak perusahaannya ya. Kalau di BPA mungkin saya kurang bagus, Pak. Saya langsung keluar aja. Ya betul Pak. Betul. Saya kira, tapi itu saya kira sebuah keputusan yang luar biasa. Ya. Dan alhamdulillah Pak, kita Ya, bisa ya. menyelesaikan Ya, itu ya, dengan ya. cukup baik. Nah, Pak Anggito, ada hal penting yang Ya. kemudian ini perlu quote unquote clearance dari Pak Anggito. Kan banyak masyarakat publik ini begini, loh, dana haji kok dipakai untuk bangun jalan gitu. Loh, dana haji kok dipinjam oleh pemerintah. Banyak sekali penjelasan yang sudah diberikan oleh pihak pemerintah dan Pak Anggito juga memberikan pencerahan. Tapi adakah Pak sebagai sebuah penjelasan yang simpel saja sebetulnya bahwa itu klaim-klaim dari beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab itu tidak benar gitu? Ya, simpelnya ya lihat aja audit BPK Pak ya. Ya. Karena itu kan via external auditor yang bisa memberikan judgement bahwa yang kita melakukan itu kan tidak benar Pak ya, satu. Dan kita mendapatkan WTP Pak. Berarti kita sudah angka-angka yang disajikan itu benar, sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku gitu Pak ya. Dan tidak ada unsur kerugian yang kita catat ya sebagai operasi dari BPKH. Nah, kalau yang lain sih kita bisa judgement, bisa memberikan alasan macam-macam Pak ya. Dan memang tidak ada Pak itu. Ya, tidak ada. Dan di dalam BPKH itu selalu ada prinsip Pak. Prinsipnya adalah kehati-hatian, aman Pak. Itu dua itu ya. Aman dan syariah. Tiga itulah kami yang paling menonjol Pak. Harus aman dulu Pak gitu ya. Dan kita itu punya selera risiko atau risk appetite kita itu low to moderate gitu Pak. Jadi kalau kita berinvestasi masih pada instrumen-instrumen yang risiko rendah atau moderate paling banyak. Kita tidak ada investasi yang high risk, itu nggak ada Pak. Iya. Jadi dan uangnya kembali, kalau kita lihat rasio-rasio keuangan apakah itu liquidity, solvabilitas, rentabilitas, cost to income ratio semuanya kan aman gitu Pak. Dan itu di notice atau di recognize oleh BPK ya. Jadi saya kira dari situ saya bisa memastikan Pak gitu ya, memastikan karena yang memberikan penilaian kan bukan pihak internal Pak ya, tapi adalah Badan Auditor Pemeriksa gitu, Pak. Supreme Audit Board. Supreme Audit itu. Ya, dan itu sebetulnya kan kalau BPKH kemudian membeli sukuknya pemerintah, itu kan bagian daripada portofolio investasi. Bukan berarti bisa diterjemahkan sebagai pemerintah pinjam. Enggak, itu di market Pak. Iya, dan itu di market kan Pak. Ya. Dan sekarang Pak Marwanto, kita ini justru lebih banyak berinvestasi sukuk itu lewat secondary market Pak, gitu ya. Secondary market dan juga lewat pasar perdana gitu Pak. Jadi yang private placement sudah mulai berkurang Pak. Iya. Private placement pun itu ada ketentuan bahwa kita tidak bisa membuat harga sendiri gitu ya, nggak bisa. Iya. Harganya ya ikut di pasar gitu Di pasar. Pak. Jadi tidak ada rekayasa dari harga dan tidak ada kita karena kita PPK lalu kita dapat privilege return yang lebih tinggi, nggak ada. Itu pasti keuangan juga nggak mungkin. Dan Bapak kan dulu sebagai juru bayar kan pasti nanya nih, bener nggak ini gitu Pak ya. Betul. Jadi alhamdulillah lagi Pak bahwa kemudian accountability, governance yang kita bangun dengan sebuah integritas yang tinggi semata-mata untuk bangsa dan negara, saya kira sudah terlaksana. Pak Anggito, terima kasih sekali Pak Anggito. Last Pak sharing ini Pak. Bapak kan kerja luar biasa ini dari satu lini ke lini yang lain dan kemudian pasti waktu untuk keluarga kan terbatas itu. Bagaimana Pak waktu itu keluarga Bu Arma, ya kemudian putra-putra, cucu sekarang. Sekarang udah cucu ya. Iya. Waktu itu membagi waktu dan kemudian ada komplain nggak ini kalau Pak Anggito pulangnya malam-malam gitu? Jadi how to manage gitu loh Pak? Ya
kuncinya kan transparansi Pak ya. Kuncinya Hmm. adalah kita menceritakan apa yang saya lakukan di kantor tuh apa gitu. Dan ya alhamdulillah istri saya karena full time housewife ya Pak ya. Mhm. Jadi apa namanya dan punya waktu untuk kegiatan ibu-ibu sosial gitu ya. Jadi juga melihat saya seperti apa kan gitu. Jadi penting ya dan saya menceritakan apa yang saya lakukan. Meskipun sekali lagi seperti kata Pak Marwanto, waktu saya itu my second wife itu adalah pekerjaan gitu Pak ya. Mhm. Itu komplain pasti ada Pak. Tapi akhirnya mereka melihat ya hasilnya seperti apa. Jadi yang pertama adalah kejujuran Pak ya kepada keluarga itu nomor Mhm. satu. Apapun yang kita lakukan ya. Pertama, saya nggak pernah nyimpan uang Pak ya. Uang semuanya masuk ke istri itu. Jadi tahu bahwa oh, kerja itu ada hasilnya gitu ya. Semua saya nggak nyimpan uang sendiri. Jadi uang itu masih masuk ke rekening istri. Yang kedua, semua kegiatan kita harus sampaikan kepada istri ya. Dan kalau perlu istri itu ikut Pak gitu ya di dalam Mhm. Mhm. kegiatan. Anak-anak juga ikut. Pak Panganto kan tahu kalau saya kita ada pameran, ada bazar, anak-anak saya mesti ikut. Mhm. Kalau kemana saya sering ajak dia ikut. Ya. Nah tentu yang ketiga ya keterbukaan dalam dialog dengan rumah itu penting gitu Pak. Oh, Ya, iya, iya, iya. itu kunci ya. Apa namanya? Alhamdulillah so far. Tapi yang penting adalah kita ngaji bareng lah gitu Pak ya. Di Iya, rumah iya, ngaji iya. bareng, baca Al-Quran sama-sama, sholat berjamaah. Apalagi dengan pandemi ini saya Mhm. bersyukur Mhm. sekali saya kembali pulang ke rumah. Iya, iya. Saya senang sekali kerja di rumah itu Pak. Iya, Karena iya, iya, di iya. rumah dan istri kan masak barang itu ya seneng aja saya gitu. Mhm. Saya lebih Mhm. baik kerja di rumah daripada kerja di kantor sebetulnya Mhm. Pak. Mhm. Dari sisi itu ya. Dan kalau Pak Marwanto kan tahu mungkin yang pernah bekerja di zamannya Pak Agus Marto seperti apa ya. Saya Iya. juga tahu dan kalau di DPR seperti apa ya. Yang penting sekarang kan gampang Pak foto ya laporan ke keluarga. Saya punya grup keluarga. Ini saya di sini, saya di DPR, saya ini. Yang penting kejujuran dan transparansi Nah, Pak gitu. Yang penting. kejujuran, transparansi ya, Pak ya, luar biasa. Akuntabilitas dan Akuntabilitas juga hasilnya ada Pak. hasilnya ada. Hasilnya minimal anak saya bisa sekolah ke luar negeri Luar gitu. biasa. Bisa sekolah Sekarang S2. Nadia di luar negeri ya, Pak ya? Udah selesai, dia sekarang di PwC Pak, Pricewaterhouse. Oh, iya, 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 iya. Pricewaterhouse. Ya alhamdulillah lah. Didi sekarang bisnis sendiri, bisnis travel Pak dia Wah, sendiri. luar biasa ya, Ya ya. minimal dia kan punya obsesi menjadi bisnis. Dulu dia ikut orang ya, ikut Hmm. orang. Tapi sekarang mulai tahun ini dia sudah belajar. Dah, dia masih join Iya, iya, sama iya, iya. travel besar ya. Tapi Hmm. dia punya unit bisnis sendiri lah kira-kira gitu. Iya, Jadi jadi betul-betul nyimpang dari akar ayahnya yang ya, saya tuh seorang. nggak bisa bisnis Pak terus terang. Iya, Saya iya, cuma iya. isu saya juga saya takut terus ya. Iya, Tapi iya, kalau dia passionnya seperti itu ya masuk kita akan iya, iya, luar. dan dia suruh ngelamar di tempat lain nggak mau Pak. Suruh Iya, iya, ngelamar di kan dia udah S2 mestinya kan iya, bisa menjadi dosen, menjadi iya, 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 peneliti, menjadi PNS kan nyoba nggak mau Pak. Suruh nyoba aja nggak mau iya, gitu. iya. Pokoknya nggak mau udah suruh ngelamar nggak BUMN nggak mau gitu. Maunya bisnis tapi saya bilang 10 tahun kamu harus belajar di ruang lain dulu. Ya toh, Pak. Iya, iya, Kan iya. belajar bisnis itu kan belajar risiko Pak, Iya, bukan betul, bukan betul. keuntungan yang dipikir ya, risikonya dulu. Ngeluh saya Pak gitu, dan saya Oke. kan bukan orang yang punya tabungan banyak untuk Iya, menjadi buffer gitu kalau ada iya. apa-apa. Luar biasa. Terima kasih Pak Anggito. Kita Sama-sama, ngobrol dengan alhamdulillah. sangat bermanfaat Ya ya bagi anak-anak muda ini, Pak. ya Gitu. ya ya Dan terima kasih sekali sharingnya, pengalamannya, test ya knowledge-nya, ya. dan insya Allah ini akan menjadi bagian dari amal ibadah, Pak. Amin amin Orang amin. bisa belajar Ya dari figur Pak Anggito yang luar biasa amin. ini. Saya kasih hadiah satu ya Pak ya untuk Sama nggak? tadi kan kita sudah mendengarkan lagu mengenai From Asia to the World. Iya, iya. Nanti kalau saya akan memberikan pesan kepada generasi muda lagu yang dulu pernah terkenal Pak Marwanto ya Iya, tahun iya. 80-an yang menjadi salah satu the best song in Asia Pak gitu. Ceritanya mengenai seekor burung Pak ya, namanya burung camar ya. Iya, iya. Nah, burung camar itu nanti saya sudah punya videonya yang saya Iya, tunjukkan. iya. Burung camar itu kan bagaimana seekor burung yang terbang bebas mencari makan dan sebagainya, terbang di laut gitu. Kemudian pada suatu saat dia melihat nelayan yang mati kelaparan di tengah laut gitu ya. Jadi cerita sedih gitu ya, bahwa itu kira-kira menceritakan hidup itu
ada kalanya kita berbagi kegembiraan, tapi juga harus kita berempati kepada orang yang kurang beruntung. Lagu itu diciptakan oleh teman saya namanya Aryono Boyojati. Dia adalah lulusan Fakultas Biologi UI, mendapatkan S3 di Jepang, dan sekarang menjadi salah satu fotografer di istana, Pak. Wah, luar biasa. Ya, Ya, lalu penulis liriknya adalah Iwan Abdurrahman, penulis Wah. lagunya Bimbo, Iya, seorang Wanadri ya, Iya. jadi dia orang dari Fakultas Pertanian Unpad ya, jadi liriknya bagus sekali, Pak. Silahkan menginspirasi dari lagu ini yang menurut saya one of the best song. Burung Camar Ya, judulnya, Pak. ya. Yang dinyanyikan oleh Vinda Pandewinata, Mhm. tapi ini saya mainkan dalam musikal flute, Pak. Nanti silahkan. Wah. Dan ada videonya yang sangat memberi inspirasi mengenai kehidupan. Iya, iya, iya. Oke, luar biasa, Pak. Terima kasih, Pak Anggito, dan Sama-sama. mohon izin. Ya. Nanti itu kita taruh juga Silakan. di video ini. Ya, silakan. Saya kira banyak yang belum tahu. Ya. Ada kata-kata filosofis yang sangat Ya. dalam dari lagu itu. Kasih. Terima kasih, Sama-sama. dan kita doakan semoga Pak Anggito Ye. dan keluarga Terima dengan kasih. Ibu Arma, Ya, kemudian putra-putra selalu sukses dan mendapat amin. berkah Amin. dari Allah Subhanahu wa Amin. taala. Jazakallah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Demikian sobat, kita telah berbincang dengan sangat menarik dengan tokoh kita yang luar biasa, Bapak Anggito Abimanyu, dengan pengalaman beliau di universitas, masuk ke Kementerian Keuangan, dan terakhir terlibat secara langsung mengelola dana haji. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi bagi Anda, terutama para generasi muda, untuk berjuang dengan kerja keras, dengan disiplin, dengan ikhlas, dan tetap menjaga governance. Terima kasih atas semua perhatiannya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. The Maestro Media, para maestro berbagi info.